Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi sahbihi wa barik wa sallim. Awalan haya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi ni'matan kasiratan fi hadzal makan insyaallah. Wasanian salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Adionda Ongki. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, NIM 20 30 40 0025. Sebelumnya saya mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Pak Zilfaroni selaku dosen pengampu mata pelajaran usul fikih yang telah memberikan motivasi dan memberikan pengajaran sangat banyak kepada kami para siswanya. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum dan otoritas Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja kita kupas pada bagian pertama, itu pada dasar hukum. Sebenarnya pasti itu sudah terpikir dalam pikiran kita. Apa sih sebenarnya dasar hukum itu? Jika secara pikiran kita, dasar hukum itu adalah suatu sumber hukum yang dijadikan dasar agar bisa mempertimbangkan atau bisa juga untuk dijadikan sandaran agar bisa dijadikan hukum-hukum dalam mengambil suatu keputusan. Baik, sumber-sumber hukum ini pun ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Dari keempat-empat ini yang paling tinggi adalah Al-Quran. Mengapa begitu? Karena Al-Quran itu ada perkataan langsung dari Allah. Perkataan Allah itu suci, dan Allah itu adalah Dia yang menciptakan kita dan Dia mengatur kita. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran itu sudah tertulis bahwasanya di dalam Al-Quran itu dijadikan sebagai hukum-hukum nomor 1 dalam Islam. Baik, apa sih sebenarnya keistimewaan Al-Quran ini sehingga menjadi nomor 1 pada sumber hukum dalam Islam? Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit. Bahwasanya salah satu kemuliaan Al-Quran itu adalah Al-Quran turun di suatu bulannya menjadi mulia, yaitu bulan Ramadan. Al-Quran turun di satu malamnya menjadi mulia, malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun di satu harinya menjadi mulia, yaitu hari Jumat. Al-Quran turun dan dibawa oleh malaikat Jibril, naik status menjadi para penghulu malaikat. Padahal sebelumnya yang paling dekat kepada Allah itu adalah malaikat Israil, karena pada saat menciptakan manusia hanya malaikat Israil lah yang berani langsung memukul bumi untuk mengambil tanah untuk bisa menciptakan Adam. Nah, pada saat Jibril mendapat tugas dari Allah untuk menurunkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia menjadi naik status, menjadi penghulu para malaikat. Al-Quran diturunkan ke satu nabi yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Muhammad SAW. Al-Quran dibawa ke Mekahnya menjadi damai, Mekah Al-Mukarramah, Mekah menjadi mulia. Al-Quran dibawa ke Madinah menjadi mulia, Madinah Al-Munawwarah. Jadi teman-teman semua, Al-Quran itu dimanapun dia berada,
dimanapun dia dibawa, maka itu akan menjadi mulia. Bukan hanya kita dimuliakan, bahkan bahwasanya ketika ada orang yang menghafal Quran, saking mulianya Al-Quran ini, semua rezekinya itu merembet kemana-mana. Satu contoh, misalnya ada perlombaan menghafal Quran, kemudian dia menang juara satu, kemudian dia mendapat hadiah umroh. Bahkan yang mendapat hadiah umroh ini bukan cuma dia, orang tuanya pun juga mendapat, gurunya juga mendapat. Itulah salah satu dari kemuliaan Al-Quran yang menjadi salah satu sumber dari hukum-hukum Islam, dan itu adalah urutan nomor satu. Dan salah satu kemuliaan Al-Quran juga adalah kita tidak dapat merubah isinya, tetapi isinya tidak dapat merubah kita, saudara-saudara. Baik, untuk selanjutnya pembahasan nomor 2 yaitu sumber hukum Islam, yaitu ada terdapat pada sunnah. Sunnah mungkin sudah terpikir di dalam pikiran kita, dalam benak kita, bahwasanya sunnah itu adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berupa perkataan, perbuatan, ataupun sebuah ketetapan yang ditentukan oleh Nabi SAW. Nah, sebenarnya sunnah ini dengan Al-Quran ini sebenarnya satu sumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketika Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, disampaikan Al-Quran kepada beliau sebagai mukjizat beliau, itu sifat Nabi Muhammad itu menjadi mulia. Kemudian saudara-saudara seiman yang saya cintai, berbicara mengenai sunnah, mengapa sunnah ini menjadi kedudukan yang kedua? Karena ada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam. Seperti halnya di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya sholatlah kalian, katanya. Tetapi kita tidak jelaskan bagaimana sholat itu yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana ruku yang benar, bagaimana bersedekap, bagaimana caranya mengangkat takbir, bagaimana caranya tahiyat, bagaimana caranya sujud yang benar. Semua itu dijelaskan di dalam hadis, semua itu dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan di dalam sunnah ini juga, di dalam sunnah ini kita diajarkan oleh Nabi agar satu contoh, misalnya Nabi SAW menyuruh bahwasanya jangan kalian makan berdiri. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut oleh pakar ilmu kesehatan, ternyata apa yang dikatakan Nabi ini benar, bahwasanya minum dengan berdiri ini kurang baik, dan itu sangat tidak baik bagi tubuh kita. Dan bahwasanya yang sangat mengejutkan, bahwasanya ternyata kita makan ataupun minum tidak membaca bismillah, maka Nabi mengatakan bahwasanya setan ikut juga makan bersama kita, kan? Kemudian setelah diteliti oleh pakar ilmu kesehatan bahwasanya ketika kita mengucapkan bismillah kepada air minum kita itu, maka seketika zat-zatnya itu menjadi baik ketika kita minum, saudara-saudara. Masya Allah. Inilah perkataan Rasulullah itu. Beliau itu sudah dibimbing akhlaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau itu sudah dibimbing akhlaknya oleh Al-Quran. Jangan kita hanya menghafalkan Al-Quran, tetapi kita tidak bisa dirubah oleh Al-Quran. Ingat kata-kata saya yang pertama tadi, bahwasanya salah satu mukjizat Al-Quran adalah kita tidak bisa mengubah isinya, walau satu ayat pun, tetapi isinya dapat mengubah kita, saudara-saudara. Di dalam sunnah juga dijelaskan satu contoh kecil. Di dalam sunnah itu dijelaskan bahwasanya kita dianjurkan Rasulullah SAW untuk tidur menghadap sebelah kanan. Ternyata
setelah diteliti oleh pakar kesehatan, tidur hadap kanan itu ternyata itu bagus untuk peredaran jantung kita. Coba kita lihat banyak sekarang orang ya kan yang sangat ingin tidur telungkup, tidur hadap kiri. Setelah diteliti ternyata tidur dengan membalikkan badan, atau bahasa saya itu tidur tengkurap, itu bahwasanya itu di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan bahwasanya apakah kau ingin mati dengan posisi seperti itu. Setelah diteliti bahwasanya posisi tidur dengan berbalik badan seperti itu dapat membuat jantung kita melambat, saudara-saudara. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai ijma. Secara istilah, ijma ini adalah suatu kesepakatan yang telah diperundingkan oleh para mujahid muslim, di mana ijma ini ada setelah Rasulullah SAW wafat. Apa contohnya? Satu contoh, saya bercerita sedikit bahwasanya dulu Al-Quran itu belum dibukukan. Dulu Al-Quran itu ada yang ditulis di batu, ada Al-Quran ditulis di tulang, ada yang ditulis di daun, ada yang ditulis di batang pohon. Kemudian setelah masa pemerintahan Abu Bakar, setelah wafatnya Rasulullah, beliau mengambil keputusan bahwasanya para penghafal Al-Quran ini, para hafiz-hafiz Quran ini banyak dibunuh oleh para orang-orang kafir, karena mereka ingin bahwasanya Al-Quran ini tidak sampai kepada kita umat-umat Islam sekarang. Lantas kemudian Abu Bakar ini langsung mengambil keputusan dengan berunding pada mujahid muslim agar Al-Quran ini dibukukan dan dituliskan, yang disusun oleh sedemikian rupa, kemudian yang disusun dengan 114 surah dan 6.666 ayat yang kita ketahui sekarang. Baik teman-teman, sekarang kita berpindah tema ke kias. Kias itu adalah membandingkan satu peristiwa dengan peristiwa lain untuk mengambil suatu hukum. Sebagai contoh, yaitu pada zaman dahulu itu yang dilarang itu adalah khamar, dan pada sekarang itu tidak hanya khamar, karena pada sekarang ini banyak bermacam-macam aneka ragam minuman keras seperti Amer, anggur merah, ada Max, ada Tua, ada Kamput. Dan pada zaman Rasulullah itu tidak sebutkan bahwasanya Tua itu haram, Kamput itu haram, Max itu haram, bir itu haram, anggur merah itu haram. Tidak disebutkan, karena pada saat itu tidak ada narkoba itu haram, sabu itu haram, tidak. Tetapi cara mengambil hukumnya adalah itu narkoba itu ataupun tua itu dikiaskan kepada khamar, karena di dalam tua ataupun di dalam narkoba itu mempunyai zat-zat yang dapat membuat orang menjadi mabuk, dan ketika seseorang mabuk maka dia kehilangan akal sehatnya. Oleh karena itu adalah salah satu rukun orang sholat adalah berakal sehat. Oleh karenanya orang yang mabuk itu tidak dibolehkan sholat, karena nantinya bakal ngaco. Baik saudara-saudaraku, saudara seiman yang saya sayangi, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang otoritas Nabi Muhammad SAW. Mengenai tentang kata-kata otoritas, tentu saja terbenak dalam pikiran kita. Sebenarnya apa itu otoritas? Otoritas itu artinya secara singkat adalah kewenangan, ataupun bisa diartikan juga sebagai kekuasaan. Kemudian kalau digabungkan adalah otoritas Nabi Muhammad, berarti kekuasaan atau kewenangan Nabi Muhammad. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melukiskan tentang otoritas Nabi Muhammad, yaitu 3.
yaitu Rasulullah sebagai suri teladan, Rasulullah sebagai perantara dan penjelas Al-Quran, dan satu lagi adalah Rasulullah sebagai pembuat hukum atau legislator. Baiklah, mari kita bahas kepada pembahasan pertama, yaitu Rasulullah sebagai suri teladan. Pada ayat berikut ini Allah sudah menggambarkan bahwasanya Rasul itu adalah sebagai suri teladan, yaitu pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21, posisi sebelah kiri agak ke bawah sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirati wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah SWT dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Pada ayat di atas kita tahu bahwasanya Allah di situ menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sebagai suri teladan bagi kita, bukan hanya bagi orang muslim, bahkan ada orang non-muslim juga menganggap dia sebagai suri teladan. Satu contoh, saya pernah mendengar seorang pendakwah, dan saya juga sudah membacanya di situs yang telah beliau katakan, ternyata itu adalah benar, yaitu di dalam buku yang ditulis oleh seorang astronom, yaitu Michael Hart. Dia berkata bahwasanya from 100 men the best only is Muhammad. Dari 100 lelaki, dari 100 orang terbaik di dunia ini, yang nomor satu adalah Nabi Muhammad SAW. Lihat saudara-saudara, bahkan orang non-muslim pun mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sebagai orang yang baik dan cocok dijadikan untuk sebagai suri teladan. Baik, mari kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu Rasulullah sebagai perantara dan penjelas Al-Quran. Nah, tentu saja kita dapat memahami bahwasanya Rasulullah itu sebagai perantara dan penjelas Al-Quran. Kita dapat mikirkan bahwasanya kalau kita langsung membuka Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan dan tidak dijelaskan, kita tidak akan tahu. Karena adanya Rasulullah itulah, makanya kita dapat mengetahui berapa jumlah rakaat sholat subuh, berapa jumlah rakaat sholat zuhur, bagaimana cara puasa, bagaimana cara mengerjakannya, pada bulan apa kita berpuasa yang wajib, bagaimana cara menunaikan zakat, bagaimana cara umroh, bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar, bagaimana adab kepada orang tua, bagaimana adab kepada orang lebih tua dari kita, bagaimana adab kepada Allah, bagaimana beribadah kepada Allah secara sopan dan santun. Itu semua tidak ada tercantum dalam Al-Quran secara rinci, kecuali dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi dari kata-kata ini bahwasanya Rasulullah itu adalah sebagai penjelas isi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah Rasulullah SAW sebagai pembuat hukum atau legislator. Nah, pasti dari teman-teman semua pasti berpikir, mengapa sih Rasulullah ini sebagai pembuat hukum, dan mengapa orang selalu percaya begitu dengan selalu mengikuti hukum yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah melarang zina, begitu dikatakan zina itu haram, kemudian sahabatnya meninggalkannya, padahal itu pada saat itu adalah menjadi
sebagai ketergantungan bagi mereka. Khamar itu adalah haram, mereka langsung tinggalkan. Mengapa mereka itu sangat percaya kepada Rasulullah? Dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu kenapa sangat dipercaya bagi mereka? Karena Rasulullah itu digelari sebagai Al-Amin. Al-Amin, amin berasal dari kata aman, yang berarti ketika mereka sudah beriman maka hatinya aman. Dan juga mereka percaya kepada Rasulullah ini terdapat dalam rukun Islam, yaitu saya ralat, percaya kepada Rasulullah ini adalah terdapat pada rukun iman, yaitu iman kepada Rasulullah. Dan kita umat Islam, kita sangat mempercayai Rasulullah. Tentu saja apa yang dikatakan Rasulullah kita akan pasti ikuti, karena beliau itu adalah suri tauladan bagi kita. Karena beliau itu dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat mengemban amanah. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai pembuat hukum dalam surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum 'israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, buta huruf, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Mereka menyuruh mereka membuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ayat tersebut bahwasanya dijelaskan oleh Allah menjamin kepada mereka, siapa mereka yang mengikuti jalan Rasulullah, maka Allah menjamin dia adalah orang beruntung. Bukan hanya beruntung di dunia, maka orang tersebut juga beruntung di akhirat. Baik saudara-saudara, dari yang setelah saya paparkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya jikalau kita dalam mengambil suatu hukum itu, yang pertama itu urutannya dari Al-Quran dulu. Kalau tidak ada di Al-Quran, ke sunnah. Kalau tidak ada di sunnah, ijma. Kalau tidak ada di ijma, di qiyas.
Dalam riwayat diceritakan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika didatangi oleh orang untuk mengambil suatu hukum, orang tersebut meminta keadilan dari Abu Bakar, maka Abu Bakar langsung melihat ke dalam kitabullah apakah pelanggaran tersebut ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau ada, maka beliau langsung ambil dan beliau langsung katakan. Kalau tidak ada, beliau langsung berpindah kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau itu ada, maka beliau jalankan. Jikalau tidak ada, maka beliau akan mengumpulkan para mujahid Islam, yaitu untuk membuat ijma atau membuat keputusan yang terbaik, yaitu ijma ini sekali lagi digarisbawahi bahwasanya ijma ini adalah adanya ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW. Karena pada saat Rasulullah hidup, Rasulullah lah yang menentukan hukum. Ketika Rasulullah setelah wafat, maka dikumpulkanlah para ahli ilmu ini untuk berunding menentukan hukumnya. Baik saudara-saudara, cukup sekianlah dapat saya sampaikan tentang dasar hukum dan otoritas Nabi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, wabihi nasta'in. Akhirul kalam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.